Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sahabat Dasar, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Tema kita hari ini adalah mengenai setia tak berkarat. Semua orang menuntut kesetiaan, tapi apakah Anda bisa dituntut untuk setia? Nah, kan itu pertanyaannya. Setia itu tadi udah jelasin tuh sama Ustadz apa sih artinya. Nah, tapi sekarang kita akan berikan kesempatan buat sahabat Dasar. Jadi Pak Ustadz, beberapa waktu yang lalu ada yang DM saya di Instagram, kasih pertanyaan. Lalu kemudian kita bertukar nomor, beliau WhatsApp saya dan saya undang untuk bisa langsung nelpon dan bertanya langsung ke Ustadz. Izin ya Pak Ustadz ya? Ya, silakan. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Bayu. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Bayu kesempatannya. Ustadz, gini Ustadz, saya adalah salah satu penonton setia dari Gaspol. Berapa episode yang sebelumnya, saya mendengar petua Ustadz untuk bisa menjaga harmonis keluarga. Ada satu istilah yang bisa kami gunakan untuk dalam berkomunikasi. Hampir lebih 10 tahun berjalan, tiba-tiba saya kaget karena istilah itu digunakan oleh istri saya juga untuk memanggil mantan yang dulu, Ustaz. Saya jujur sangat kecewa, Ustaz. Apakah saya harus tetap menggunakan istilah itu atau harus diganti? Atau gimana Ustaz? Mohon pencerahan dan petunjuknya Ustaz. Karena saya sangat cemburu mendengar itu Ustaz. Panggilan itu, panggilan kasih sayang itu dihadirkan untuk membuktikan rasa sayang kita dan penghormatan kepada pasangan. Itu tujuannya. Dan ternyata ada panggilan dengan kata itu justru menyakiti pasangan kita. Itu kan sudah keluar dari tujuan. Oh. Ya kan? Okay. Maka kalau panggilan itu justru menyakiti, maka harus diberhentikan. Misal nih, panggilan istri saya panggil Yayang. Nah, Yayang Misalnya kan. Nah, ternyata dulu mantan pacarnya mantan semua, panggilnya 11, 13, 17 mantan. 17 mantan panggil Yayang. Yayang semua. Gimana tuh Pak Dan Ustadz? istri tahu. Maka begitu istri saya tahu, maka saya sebagai laki-laki terhormat dan sayang, maka saya berhentikan. Untuk apa? Untuk apa saya panggil Yayang dia kalau dia menyakiti? Panggilan hadir itu untuk membuktikan kasih sayang. Itu tujuannya. Ya, jangan seperti anak SMA sekarang. Belum menikah papa. Bunda. Jadi kalau panggilan kesayangan itu ternyata menyakiti keluar berhenti. dari tujuannya. Berhenti Pak Ustadz? Berhenti. Ya. Oke. Panggillah dengan pola panggilan yang lain. Ya. Saudara, Bapak saya lupa namanya tadi, percayalah bahwa ketika rumah tangga Anda bahagia, setan pasti kepanasan. Ketika rumah tangga kalian tentram, bahagia, itu setan pasti berupaya gagalkan dengan segala macam cara. Kenapa? Karena kalau Anda bahagia dalam rumah tangga, ibadah lancar, cari nafkah tenang. Tapi kalau rumah tangga gaduh, rumah tangga selalu ribut, itu setan tepuk tangan. Termasuk mengacaukan rumah tangga itu dengan menimbulkan pertengkaran, akhirnya curhat kepada teman SMA dulu. Mantan. Setan tambah panas itu. Ketemu. Nah. Sudah ketemu, pegang tangannya. Waduh. Akhirnya apa? Gara-gara tadi sakwa sangka, tidak bisa tenang di rumah, terlalu ada pertengkaran, dilanjut curhat dilanjut ketemu itulah akhirnya yang membuat perzinahan. Setan tepuk tangan. Ketahuan perzinahan, maka makin membara kita punya rumah tangga. Akhirnya apa? Minta perceraian, anak jadi korban. Ya. Maka ketika sudah ada duri-duri dalam rumah tangga yang membuat tujuan pernikahan tidak tercapai, maka segera bermusyawarah. Ibu-ibu, utarakan apa yang ada di hati. Bapak sampaikan juga. Kalau perlu ada penengah, ada ulama yang kita undang, orang yang dituakan, orang yang didengarkan petua-petuanya. Nah, sudah itu, kalau bersepakat untuk memulai yang baru, jangan lagi diulang. Ya, kita sudah, kita semua punya salah, kita tutup semua lembaran-lembaran yang lama. Jangan perlu lagi diungkit. Sekarang kita start dari nol.
Dahsyat sekali. Nah kalau udah start dari nol berarti juga jangan diungkit-ungkit Iya, gitu memang ya. Karena itu. ada istilah Tapi kan setan kan forgive but selalu not ngungkit. forgotten. Bisa dimaafkan tapi nggak bisa dilupain. Dan hebatnya, Allah tidak membebani kita dosa yang bukan kita lakukan. Artinya apa? Saya bilang sama istri saya. Nah, ini sumber pertengkaran juga dalam rumah tangga itu kan handphone. Ini ibu-ibu, nah dia mau periksa semua handphone suaminya. Namanya handphone, telepon genggam. Siapa yang punya yang genggam? Setelah ibu tahu kalau periksa handphone, ibu tahu ada sesuatu yang tidak nyaman dibaca, ibu mau apa? Atau bapak mau apa? Sudah tahu, oh, bapak mau apa? Nah, Ya. akhirnya kepikir terus tuh. Mau diceraikan. Ada anak. Coba kalau ibu tidak tahu. Kan tidak gundah gulana. Tidak kalau kita punya pikiran. Dan hebatnya saya katakan tadi. Siapa yang berbuat dosa. Dia yang tanggung dosanya. Siapa yang berbuat jahat. Dia yang tanggung dosanya. Siapa yang berbuat kebaikan. Dia yang dapat pahalanya. Jadi gitu aja. Dan hebatnya ibu-ibu. Karena kalau ibu berdosa. Suami ikut tanggung jawab. Itu yang disebut kepala rumah tangga. Sementara kalau suaminya berdosa, ibu tidak tanggung dosa suami. Itulah hebatnya. Oke, baik. Terima kasih Mas tadi yang sudah langsung tersambung lewat telepon. Dan sekarang buat sahabat Dasan yang hadir di studio, silakan yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Yang di depan boleh pinjam teman-teman FD mikrofonnya. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau suami kita selingkuh, apa betul kita harus baik-baikin dia? Atau sebaliknya kita racunin aja biar cepat metong Pak Ustadz? Astagfirullahaladzim. Ya. Diracunin katanya. Nah satu, kalau ibu maafkan, ibu termasuk orang yang mulia. Baik. Ya, memaafkan tidak menjadi orang hina. Ya, tapi saya sudah tidak bisa lupa Ustadz. Setiap lihat tampangnya, yang ada di benak saya perempuan selingkuhnya. Artinya sudah tidak ada ketentraman jiwa. Maka solusinya ibu pisah. Ya. Nah, anak, nah itu di pengadilan. Siapa yang berhak? Kalau anaknya biasa belum dewasa, belum balik, ada sama ibunya. Nah, itu tergantung pengadilan melihatnya. Mana yang lebih bertanggung jawab. Baik. Ya, bukan solusinya ibu racun. Kalau ibu racun, suami masuk kubur, ibu masuk penjara. Kalau merasa tenang dalam penjara itu lain lagi, itu kelainan jiwa itu. Ya kan? Dan ibu tahu kalau ibu membunuh, itu orang yang dibunuh mau salah atau benar, ibu membunuh kalau syariat Islam, ibu juga harus dibunuh. Nyawa bayar nyawa. Sebaiknya jangan pernah berpikir membunuh. Ya, jadi daripada dia masuk kubur, ibu masuk penjara, tidak menyelesaikan masalah, mending kita ceraikan saya. Sudah cerai, menunggu masa iddah 3 kali haid, kawin lagi dengan laki-laki lain. Dahsyat sekali. Bener juga tuh Bu, ide bagus. Mendingan cari yang baru daripada ngasih racun. Tapi kalau misalnya masih dendam, bagaimana itu Pak Ustadz? Bisa, kan bisa. Kalau ibu solusinya. masih dendam, maka ibu harus memperbanyak istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Karena dendam itu pembawaan setan. Supaya tidak lama dendam, setelah pisah ya kawin lagi, dapat berondong. Dahsyat sekali. Baik, pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami. Setelah ini kami akan kembali dengan pertanyaan dari sahabat Dasat yang hadir di studio. Jangan kemana-mana, tetap di Gaspol. Gaspol memang. Sebenarnya doa yang paling wajib kita minta kepada Allah bukan masuk surga. Tapi Karena kita pasti masuk surga. Yang perlu kita minta, hindarilah kami dari azab neraka. Buat kesan suamimu terkesima bahwa perempuan yang ada menjadi istrinya adalah perempuan terbaik dari semua perempuan yang pernah dia kenal.